melanjutkan kajian kita mengenai sifat, sesuatu yang sangat menyentak perasaan dan hati kita. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamus sabirin, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini langsung dia bicara kepada kita ya. Mari kita lanjutkan di dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini merupakan surah yang mengantarkan kita, mengantarkan langkah-langkah, menggugah perasaan kita, mengajak kita berpikir supaya ada tumbuh perasaan dan kemauan kita untuk berjihad. Berjihad dalam pengertian yang sudah saya sampaikan, jangan sampai jihad itu sesuatu yang luar biasa. Memang bertingkat-tingkat ya, jihad juga bertingkat-tingkat, tapi mulailah dari yang sederhana. Pertama, menggunakan seluruh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan perjuangan di dalam Islam. Kalau kita ada uang sekadarnya, terus kita berikan infak ya. Saya sudah mengkaji masalah infak dalam satu tulisan yang cukup komprehensif. Infak menguatkan jiwa ya. Kemudian yang hari-hari kita adalah mengendalikan hawa nafsu ya. Karena Rasulullah SAW setiba selesai suatu perang ya, bicara pada para sahabat kita dari menghadapi perang yang lebih besar, dan para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Itu mengatasi hawa nafsu ya. Bahwa hawa nafsu yang tidak terkendali bisa membawa bencana bagi kita, bisa menimbulkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, bisa menimbulkan kezaliman ya, bisa menimbulkan ketidakadilan, bisa menimbulkan kerusakan karena hawa nafsu kita. Ketiga adalah berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sisi nahi munkar adalah sesuatu yang terlihat oleh kita, baik yang nyata maupun ada potensi mengganggu keselamatan umat Islam, keamanan umat Islam, kelangsungan hidup umat Islam ya. Baru yang terakhir adalah kalau ada panggilan perang, kemudian berjihad sebagai orang yang berilmu. Sudah saya jelaskan berdasarkan surah At-Taubah 122. Mari kita kembali ke surah Al-Ankabut. Kita sudah belajar mengetahui bahwa Allah itu menjanjikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu 'amilus shalihat. Standar ya.
dan orang-orang berilmu dan beramal soleh, la nukaffiranna anhum sayiatihim, la nukaffiranna anhum. Ada taukid, penguatan kata-kata di sini, yaitu lam dan nun, sehingga diterjemahkan pasti. Pasti mengampuni dosa-dosa kamu, mereka. Karena biasanya kalau hum itu sudah berat, kalau kum itu langsung bisa dipahami, bisa ngerti dan bisa dilakukan. Kalau hum itu agak perlu waktu pendalaman, ya. Hum walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan mereka pasti kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mengapa ada dua huruf lam dan nun yang menguatkan janji Allah Subhanahu wa taala? Berarti ya, ini pekerjaan berat. Mari kita lihat ya, ayat sebelumnya, ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sebelumnya lagi, man kana yarju liqa Allah. Kita sudah menemukan berapa ayat ya, yang berkenaan dengan waman kana yarju liqa Allah. Barang siapa ingin berjumpa kepada Allah, ini pakai Allah. Kalau dalam surah Al-Kahfi, waman kana yarju rabbih, pakai Rabb. Kemudian dalam surah Yunus ana, kayak kali ya. Berarti jihad itu tumbuh ya, apabila ada keinginan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sudah kita beramal soleh yang biasa-biasa saja ya, mulai meningkat. Jihad itu penting kita pahami bahwa gerakan yang kita lakukan itu apa saja yang baik ya, bisa menumbuhkan dan mengajak orang bersama-sama di dalam perjuangan itu. Dan insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi al-baqiyatus sholihah. Jadi amal-amal yang kekal gitu ya. Karena walaupun kita sudah tidak ada lagi, namun perjuangan itu terus dilakukan oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itu selalu kita mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendului kami beriman, gitu kan? Kalau selanjutnya yang berikut ini kita selalu doa untuk generasi yang selalu kita camkan, doa untuk yang ke depan yang sudah berlalu, kemudian doa sesama kita dan mendoakan yang akan datang ya. Mari kita lihat lagi ayat yang di bawahnya. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika kedua memaksa untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembali, dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu sebagai
ayat-ayat berikutnya yang pada posisi berat. Maka kalau ayat itu berat ya dilakukan, maka kelihatan ayat-ayat sebelumnya sudah mengarah yang berat dan ayat-ayat sesudahnya mengarah yang berat. Jadi ibarat timbangan, kalau timbangannya berat ya berat. Itu sudah terlihat ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Namun diingatkan kembali ayat nomor 9 ya, diingatkan kembali walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanudkhilannahum, sungguh kami akan masukkan mereka fis shalihin, ya, dalam bersama-sama golongan yang soleh. Nah, di dalam surah Al-Ankabut ini banyak ayat-ayat ya, yang mengarah pada sesuatu yang istimewa ya, sehingga merupakan platform yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah orang-orang yang berjihad ya. Kita singgung saja satu ayat di sini, satu ayat yang berkenaan dengan antara sholat dan baca Quran. Ya, itu ya. Itu surah 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah hai Muhammad. Ya, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Ayat 45 Pak. Ya. Perintah kepada Nabi Muhammad ini kita sudah tahu, merasa ini kerjaan berat gitu ya. Kalau perintah pada Nabi Muhammad itu indikasi pekerjaan tugas-tugas yang berat. Ya, baru ke kita. Ya. Kalau dia langsung itu sesuatu yang kelihatannya jelas. Yang diperintah kepada kita. Kalau ayat-ayat yang kita langsung, dia bicara, Allah itu bicara langsung pada kita, kum. Kalau perlu waktu, perlu pemahaman yang lebih dalam, maka hum. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab yang diwahyukan kepada engkau, apa saja yang diwahyukan kepada engkau, wa aqimis shalah, dan kerjakan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Wala zikrullahi akbar. Sungguhnya mengingat Allah itu adalah yang agung. Maka dalam berkaitan dengan salat ya, di dalam surah Thaha ayat 14 bahwa salat itu adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu adalah pekerjaan yang besar gitu ya. Berzikir sudah saya jelaskan bagaimana 7 langkah berzikir itu di dalam surah Al-Imran ayat 191 sampai dengan 94 ya. Zikir itu betul-betul zikir itu sudah saya jelaskan bagaimana kita berzikir ya. Berzikir itu menyebut, tafakkur, mengambil kesimpulan dan seterusnya. Mari kita akhiri ayat yang terakhir bahwa Allah itu tidak melepaskan kita sendirian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan kami, fina,
Jadi kalau kita ada terbetik dalam hati kita, pengen ini, ya, buktikan bahwa Allah itu akan memberikan jalan kepada kita. Fina lanahdiyanahum subulana. Sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan dalam memenuhi. Jadi banyak ada kita berjihad itu banyak jalan-jalan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mau membuktikan niatkan. Ya, kalau ada suatu kelebihan apapun kelebihan, ya, misalnya lebih harta, lebih ilmu, niatkan itu berjihad. Ya, kita berikan untuk kemaslahatan umat, niatkan dalam hati, buktikan bahwa Allah itu akan memberikan petunjuk jalannya itu. Ada saja jalannya itu, ya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu beserta, ya, bersama orang-orang yang muhsinin. Jadi kalau kita sudah ingin melakukan jihad dalam artian yang saya jelaskan tadi, maka Allah akan membantu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika